Mas Yudi, Anda kan pernah mendaki hampir semua gunung di Indonesia. Ya. Nah, di antara gunung-gunung itu mana yang paling sulit? Rata-rata hampir sama ya. Sombong. Yang paling tinggi berarti Semeru. Semeru. Terus waktu mendaki gitu diikuti oleh tim. Tim ada tim. Tugas tim itu apa? Ada yang bawa makanan, Anda bawa apa? ya bawa minum sama makanan. Oke, peralatan ini Anda pikul terus ini ya? Iya, Juga peralatan lain, ransel gitu bawa juga? iya kayak tadi. Kayak tadi itu ya? Baik, di sini ada Oberlin Pasaribu, anggota komunitas Gimbal Alas. Nih, di kaosnya Mas Yudi ada tulisannya Gimbal Alas. Ini apa sih Gimbal Alas ini? Komunitas? Komunitas. Komunitas apa? Kita komunitas awalnya kita dari kumpulan beberapa mahasiswa pecinta alam yang ada di Malang yang peduli terhadap kelestarian alam di Gunung Semeru. Kita dulu jadi volunteer di sana untuk karena regulasi zaman dahulu belum seketat sekarang, jadi kita itu mengedukasi teman-teman pendaki, artinya tidak boleh memetik, zaman itu masih bunga edelweiss. Masih ada. Jadi nggak boleh dipetik, terus ke Randu Kumbolo tidak boleh nyuci yang ada minyaknya. Jadi zaman itu sudah kita geser. Terus kalau mandi nggak boleh di sana, harus diambil airnya ditaruh di sebelahnya. Terus penggunaan zaman itu penggunaan sabun sudah dibatasi. Artinya itu terjadi di awal-awal 90-an, akhir-akhir 80-an. Nah, terus berkembangnya zaman, terus kita secara umum kita zaman itu di tahun 90 kita mengikuti kader konservasi di Madiun, tahun 91 di Alas Purwo, tahun 93 kita ikut kader konservasi di Bandung sudah tingkat madya. Jadi setelah kita mendapat pendidikan ini komunitas semakin solid. Anggotanya siapa aja nih? Kalau zaman itu kita masih mapala aja, mapala. Cuman Mas Tarpin, zaman kita datang ke sana, Mas Tarpin sudah ada di Ranupane. Artinya dia sudah kumpul dengan senior-senior saya. Sudah berkumpul di sana. Dia sebagai zaman itu masih sebagai porter. Porter. Ya. Emang Tapi umurnya berapa sih? 52. Oke. Nah, sekarang tentu banyak di antara penonton di studio dan penonton di rumah antara percaya dan tidak percaya bahwa ini benar mundur nggak. Jangan-jangan begitu nggak ada yang lihat maju. Begitu ada orang mundur. Begitu lah. Oke, kosong, maju. Bagaimana kita bisa percaya atau kami bisa percaya bahwa itu betul-betul dilakukan dengan jujur, jalan mundur, naik gunung? kita punya dokumentasinya itu dari mulai start sampai akhir itu nggak putus. Nggak putus. Jadi menit per menit itu Direkam semua. Bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan karena kita setiap kita melakukan dengan Tarpin jalan mundur, kita krunya itu sangat banyak sekali. Oke. Artinya karena kita harus membawa genset ke sana. Bawa genset. Ngapain? Karena kita satu untuk kamera untuk merekam video segala macam. Jadi selalu ada bawa genset. Dan itu terekam semua sebenarnya. Cuman di beberapa film yang kita tayangkan karena butuh pengeditan, jadi kesannya itu terputus-putus. Tapi untuk yang total semua itu ada. Jadi intinya bisa diyakinkan kepada semua orang bahwa betul-betul dari start sampai turun 2 gunung itu mundur. Turunnya juga mundur. Baik, terima kasih ya Oberlin Pasaribu. Kalau dilihat tantangan yang paling berat kalau mendaki gunung dengan jalan mundur itu apa, Mas Yedi? Hujan. Apa bedanya kalau tidak hujan dan hujan? Kalau hujan tuh suka kram ya. Karena kedinginan atau karena ininya lumpur? Karena nggak stabil ya, dingin sama anget. Oh, dingin dan hangat menyebabkan kram ya. Kita akan dengarkan kisah perjalanan Iswahyudi di mana dia melakukan pendakian gunung dengan cara
berjalan mundur. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Jatuh dari jeep. Anda meninggal atau tidak waktu itu? Apa pandangan teman-teman terhadap Mas Yudi? Begitu Tarpin menceritakan idenya ini, kita langsung kita sambut bahwa inilah saatnya kita melakukan satu kampanye rasa prihatin terhadap apa yang terjadi. Misalnya lah yang kami yang paling paham di Semeru, begitu banyaknya dampaknya sampah para pendaki ini. Begitu Tarpin menceritakan niatnya ini, ya ini adalah sebenarnya salah satu kampanye yang kita usung yang sangat kasar sebenarnya. Kita menunjukkan di sini bahwa orang naik dengan jalan biasa ke atas puncak gunung, tapi tidak mampu membawa sampahnya turun. Dengan bangganya dia memposting fotonya di media sosial, bangga dia mengupload segala macamnya, tapi sampah tidak pernah dia bawa turun, tidak mampu untuk membawa sampahnya. Nah sementara Mas Tarpin jalan mundur, bisa naik ke puncak gunung dan masih mampu membawa sampah. Baik, jadi ini sedang persiapan untuk naik ke Rinci ya? Ya. Kapan itu rencananya? Sebenarnya rencana kita di tahun ini, cuma artinya karena kita selama ini semua kegiatan yang kita lakukan adalah swadaya seluruh anggota Gimbal Lalas. Jadi karena kita bergerak keluar pulau itu, dari pengalaman kita ke Rinjani itu biayanya besar. Jadi di tahun itu kita mencoba mengumpulkan, ternyata belum bisa. Jadi ada beberapa kegiatan yang kami lakukan sebelum kami nanti ke Rinjani, ke Kerinci. Jadi kami kemarin karena dana kami pas-pasan, kita berharap dari dampaknya sampah ini kan banyak sekali yang terjadi di Semeru, khususnya Semeru lah yang kami benar-benar memperhatikan. Di sana juga sampah banyak, terus lahan pertanian juga semakin sedikit, padahal jumlah penduduk semakin banyak. Nah sementara di Ranupanenya sendiri para penduduk ini sudah separuh itu petani, separuhnya itu sudah kulit tani. Jadi kita takutkan dari Gimbal Lalas juga sepakat kemarin itu, kita takutkan ini nanti masyarakat Ranupane ini tidak bisa jadi tuan di desanya sendiri. Jadi kemarin kita melakukan satu studi banding, kita membawa seluruh anak SD kelas 6 beserta orang tua sama seluruh pengurus sekolah, kita bawa studi banding ke Kota Malang. Jadi kita bawa kunjungan ke SD favorit di Malang, SMP favorit, SMA favorit, sama ke kampus Universitas Brawijaya. Jadi dengan harapan ini para orang tua yang ada di Ranupane biar berubah mindsetnya masalah pendidikan. Karena secara umum yang ada di Ranupane, begitu anak lulus SD masuk di SMP itu sebagian, begitu di SMP nanti sudah ada yang kawin. Jadi contoh kayak setahun pelajaran sekarang ada 21 yang semestinya ikut UN. Ternyata yang bisa melakukan cuma 17, yang 4-nya itu sudah kawin. Mungkin warga desa berpikirnya yang penting dia mampu untuk membiayai anaknya, oke menikah nggak apa-apa. Jadi kita kemarin itu mencoba menunjukkan ke warga desa yang khususnya yang anak yang kelas 6 bahwa pendidikan ini sangat penting. Inilah yang bisa membuat kita nanti tetap jadi tuan di daerah kita ini. Oke, terima kasih. Omong-omong, dengan kegiatan Mas Yudi naik gunung ini, apa kata keluarga, apa kata mertua? Ternyata nggak boleh. Jujur ya. Jadi sebenarnya nggak boleh sama mertua ya. Kenapa nggak boleh? Ya karena maju aja kadang jatuh. Oh, jadi mertua ini sebenarnya sayang sama mantunya ya. Iya. Baik. Terima kasih Mas Yudi. Paling tidak kami tahu bahwa ada cerita tentang seseorang yang mendaki gunung dengan cara mundur, dan itu dilakukan sebagai protes ya terhadap perilaku dari para pendaki yang tidak menghargai untuk menjaga lingkungan di gunung. Iya. Terima kasih untuk inspirasinya. Kalau tadi Iswayudi naik gunung dengan cara berjalan mundur, maka ada satu orang lagi yang tampaknya kurang waras. Dia naik gunung dengan naik sepeda ontel. Siapa dia? Ikuti terus Ki Candy.